berdoa demi kelancaran acara webinar pada siang hari. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap semuanya bisa dalam kondisi yang baik dan sehat semua ya. Teman-teman semua di sini nih pasti pernah dengar salah satu pepatah yang berbunyi, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Humaira Kanitah Impinan, biasa dipanggil Huma, dari Prodi Geologi Universitas Indonesia, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, nah, jadi kayak yang udah aku bilang sebelumnya, kan kita akan melaksanakan kegiatan webinar yang bahas topik mengenai lanskap pesisir di masa lampau. Untuk rangkaian acara hari ini itu akan dimulai dengan sesi pemaparan materi, lalu akan ada sesi tanya jawab, dan jika sudah selesai akan dilakukan sesi penutupan. Jadi selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi mengenai topik lanskap pesisir masa lampau yang pastinya akan sangat menarik. Karena teman-teman udah pada nunggu nih, penasaran banget, akan disampaikan oleh ketiga teman aku, yaitu Ical, Amiro, dan Raja. Kalau begitu, yuk langsung kita simak aja pemaparan materinya. Kepada Ical. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Fahmi Faisal Akbar, biasa dipanggil Ical, dari Prodi Geologi Universitas Indonesia angkatan 2022. Dan di sini gue nggak sendirian, gue ditemani oleh kedua teman gue. Boleh kenalin dulu. Hai juga teman-teman, kenalin nama gue Ander Likwan dari Prodi Geologi UI angkatan 2022. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raja Martua Rahab. Kami di sini akan memaparkan suatu materi ke teman-teman semua nih. Topik yang kita bawain itu apa sih? Nah, topik yang kita jelaskan hari ini yaitu lanskap pesisir di masa lampau. Untuk pengerjaan dan pengumpulan materi-materi di PowerPoint yang sedang ditampilkan ini merupakan buatan dari kelompok 6 sebagai pemenuhan tugas di kelas geomorfologi B. Buat anggota-anggota kelompok 6 sendiri, terdiri dari saya sendiri, Amir Likwan. Ada saya juga, Raja Martua. Lalu ada Humaira Konita sebagai moderator. Dan untuk materi yang akan kita bahas dalam topik ini, yaitu pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari pesisir itu sendiri. Lalu bagaimana keterbentukan awal dari wilayah pesisir ini. Lalu bisa dilanjutkan dengan penjelasan materi evolusi atau perubahan yang terjadi pada pesisir pantai di Indonesia dari masa lampau hingga sekarang. Disertai juga faktor-faktor yang mendukung adanya evolusi perubahan pesisir ini. Dan diakhiri dengan adanya kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah disampaikan. Nah, jadi yang pertama adalah definisi dari pesisir. Pasti teman-teman semua udah nggak asing lagi kan dengan kata pesisir. Namun pasti ada juga beberapa di antara kalian yang mungkin udah tahu artinya tapi belum terlalu yakin, atau bahkan mungkin ada juga yang belum tahu sama sekali. Maka dari itu, gue akan jelasin dulu nih sebenarnya apa sih pesisir itu. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembusan air asin. Kelompok pakar aspek ilmiah perlindungan lingkungan laut pada 2001 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh arus biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga delineasi wilayah pesisir ini dapat berbeda tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan perencanaan. Definisi wilayah pesisir seperti yang sudah dijelaskan memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Batas-batas wilayah pesisir didefinisikan dalam 4 cara, yaitu berdasarkan jarak yang tetap, jarak yang beragam, berdasarkan pemanfaatan, dan yang terakhir itu perpaduan dari ketiga hal tersebut.
Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai proses awal mula terbentuknya pesisir. Bentang alam pesisir dibentuk oleh pelapukan, erosi sedimen, transportasi yang terkait dengan aksi gelombang dan pasang surut, dan oleh pengendapan sedimen. Seperti yang disampaikan oleh Richard John Hoggett bahwa faktor-faktor keterbentukan pasir ini digolongkan menjadi dua proses, yaitu proses degradasi dan proses agradasi. Proses degradasi adalah proses yang cenderung meratakan permukaan bumi dengan jalan memperendah permukaan bumi. Degradasi dalam istilah geologi mengacu pada proses penurunan permukaan fluvial, seperti halnya dasar sungai atau dataran banjir akibat proses erosi. Degradasi merupakan proses tenaga eksogen, kebalikan dari agradasi. Proses degradasi meliputi proses erosi, pelapukan, dan perpindahan massa atau mass wasting. Yang mana dalam keterbentukan pesisir ini, faktor-faktor yang termasuk proses degradasi yaitu ada proses pelapukan garis pantai dan terjadinya erosi gelombang. Yang pertama, pelapukan garis pantai. Pelapukan garis pantai ditimbulkan oleh tindakan air laut, pembahasan berulang, pengeringan batuan, dan sedimen yang dihasilkan dari pasang surut air laut. Yang kedua, erosi gelombang. Hentakan ombak yang sangat dahsyat menyebabkan proses erosi yang sangat kuat. Efek gelombang bervariasi dengan ketahanan batuan yang diserang dan energi gelombangnya. Yang kedua, proses agradasi. Proses agradasi adalah proses yang cenderung meratakan permukaan bumi dengan jalan terkait peningkatan elevasi permukaan. Biasanya dalam sistem sungai akibat sedimentasi. Agradasi terjadi ketika elevasi dasar sungai bertambah tinggi. Agradasi dasar sungai sering dikaitkan dengan suplai sedimen yang berlebihan. Dan dalam keterbentukan pesisir ini, faktor-faktor yang termasuk proses agradasi yaitu ada proses deposisi dan transportasi sedimen dan adanya aktivitas biologi. Deposisi dan transportasi sedimen. Transportasi sedimen di darat membawa material pantai yang sebelumnya tererosi sedimen dari zona lepas pantai ke zona pesisir. Gelombang badai yang sangat parah dan tsunami yang mungkin terjadi membawa sedimen dari luar zona lepas pantai. Yang kedua, aktivitas biologi. Beberapa organisme laut dan tanaman juga membangun bentang alam pesisir tertentu. Selanjutnya ada penjelasan mengenai evolusi perubahan pesisir pantai di masa lampau. Evolusi pantai sendiri merupakan perubahan bertahap dalam bentuk, struktur, dan komposisi pantai yang terjadi sepanjang waktu. Faktor utama yang mempengaruhi evolusi pantai meliputi erosi, sedimentasi, perubahan permukaan laut, gerakan tanah, dan aktivitas manusia. Proses erosi pantai dapat terjadi karena adanya gelombang, arus, dan angin yang mengikis material pantai dan dapat menghasilkan ciri-ciri pantai seperti tebing, gua, dan terumbu karang. Dalam evolusi pantai, sedimentasi juga penting karena material diangkut dapat membentuk endapan sedimen di pantai. Pesisir seperti pasir, lumpur, dan endapan organik. Perubahan permukaan laut dapat mengubah garis pantai, mempengaruhi vegetasi pantai, dan merubah pola aliran di sepanjang pantai. Gerakan tanah. Meter dari poros jalan raya Surabaya Banyuwangi. Perkembangan garis pantai selanjutnya terlihat dari citra tahun 1979 pada periode 1973 hingga 1779. Pantai di Kecamatan Sumber Asih dan Kecamatan Gending mengalami akresi yang relatif lebih cepat. Pantai di Desa Panjurangan, Kecamatan Gending mengalami penambahan daratan hingga selebar 250 meter.
Untuk teman-teman semua dimohon tunggu sebentar ya. Iya, untuk tadi boleh dilanjutkan kembali. Oke, kelompok kami mengambil contoh Pantai Probolinggo. Evolusi perubahan pesisir pantai di Probolinggo terjadi mulai dari tahun 1973 hingga 2013. Citra Lansat Liputan tahun 1973 memperlihatkan bahwa garis pantai di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, hanya berjarak 80 hingga 100 meter dari poros Jalan Raya Surabaya Banyuwangi. Perkembangan garis pantai selanjutnya terlihat dari citra tahun 1979. Pada periode 1973 hingga 1979, pantai di Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Gending mengalami akresi yang relatif cepat. Pantai di Desa Panjurangan, Kecamatan Gending mengalami penambahan daratan hingga selebar 250 meter ke arah laut. Sementara Desa Banjarsari dan Desa Pilang di Kecamatan Sumberasih mengalami penambahan daratan hingga selebar 450 meter. Pada periode 1973 hingga 1979, pantai di Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Gending mengalami proses akresi yang relatif cepat, sedangkan proses erosinya sangat kecil. Pada periode 1979 hingga 1989, akresi pantai masih terus berlanjut dan terjadi di semua wilayah di Kabupaten Probolinggo. Akresi pantai terjadi di Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Gending. Pantai di Kecamatan Tongas, di Kecamatan Sumberasih mencapai selebar 170 meter. Bahkan pantai di Kecamatan Gending terdapat tempat yang mengalami penambahan daratan hingga selebar 200 meter. Dan di Kecamatan Keraksaan mencapai selebar 150 meter. Selama periode 1989 hingga 1995, terjadi penurunan proses akresi pantai di semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Menarik untuk diketahui bahwa pada periode tersebut, proses erosi pantai terlihat lebih menonjol dibandingkan proses akresi. Di wilayah Kabupaten Probolinggo bagian timur,
proses erosi pantai lebih mendominasi. Sementara di bagian barat, Kecamatan Tongas dan Sumberasi, proses akresi pantai masih terus berlanjut walaupun intensitasnya telah menurun. Pada periode 1995 hingga 2003 di Kabupaten Probolinggo bagian timur, kecepatan akresi pantai selama 8 tahun berkisar dari 5 sampai 10 hektar. Sedangkan erosi pantai berada di bawah 5 hektar. Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun di beberapa tempat terjadi proses erosi, di bagian pantai yang lain masih terjadi proses akresi. Sebaliknya, di wilayah barat yakni di Kecamatan Tongas dan Sumber Asih, masih terus terjadi proses akresi yang mencapai lebih dari 50 hektar, sementara tidak terjadi proses erosi pantai. Periode 2003 hingga 2013 memperlihatkan kondisi yang hampir sama dengan periode sebelumnya, yaitu proses akresi masih terus berlangsung di kawasan barat, yakni 10 hingga 40 hektar, sementara tidak terjadi proses erosi pantai. Proses akresi di Kabupaten Probolinggo bagian barat terus berlangsung, sementara di bagian timur, termasuk Desa Kalibuntu di Kecamatan Keraksaan, kecepatan erosi hampir sebanding dengan kecepatan akresinya. Oke, selanjutnya ada juga contoh evolusi Pantai Demak. Namun evolusi pada Pantai Demak ini belum terlalu jauh terjadinya, yang mana terjadi perubahan garis pantai dari tahun 2006 hingga tahun 2016. Bisa dilihat di gambar ini perubahannya. Erosi terjadi di sebagian besar pesisir Kabupaten Demak yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Selain erosi, terjadi pula proses abrasi atau pengikisan dan akresi atau proses penambahan di sekitar pantai akibat terjadinya pergerakan sedimen. Kenaikan muka laut atau sea level rise dalam jangka waktu yang cukup lama akan mengakibatkan bertambahnya air laut sehingga akan meningkatkan intensitas dan frekuensi banjir serta dapat terjadi pengenangan suatu wilayah daratan. Efek yang cukup signifikan dari adanya kenaikan muka air laut akan dirasakan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya berada di daerah pesisir. Kenaikan muka laut menyebabkan berkurangnya wilayah daratan seperti perubahan garis pantai. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memantau perubahan garis pantai adalah dengan menggunakan penginderaan jarak jauh. Pada penelitian kali ini, garis pantai yang dihitung perubahannya pada saat kondisi muka laut tertinggi. Penelitian ini juga menghitung nilai kenaikan muka laut di Laut Utara Jawa pada periode 2006 hingga 2016. Sea level rise pada tahun 2006 hingga 2011 mengalami peningkatan dan cenderung memiliki grafik yang sama dengan perubahan garis pantai, menunjukkan adanya hubungan antara perubahan sea level rise atau kenaikan muka air laut dan garis pantai. Namun setelah tahun 2011 sea level rise menurun, sementara grafik perubahan garis pantai cenderung terus naik, menandakan bahwa sea level rise bukan faktor utama yang mempengaruhi perubahan garis pantai. Namun juga faktor yang lain seperti proses abrasi di Kecamatan Sayung disebabkan oleh laju penurunan muka tanah. Proses abrasi yang terjadi di Kecamatan Wedung sebagian besar berada di yang ditimbulkan oleh sedimentasi dari material hulu yang terbawa oleh sungai. Proses akresi yang terjadi sebagian besar berada di muara sungai yang mengindikasikan adanya pengendapan material hulu yang terbawa oleh aliran sungai yang kemudian direndamkan di bagian hilir, yaitu di daerah pantai. Proses abrasi dan akresi di Kecamatan Karangtengah dan Bonang Luasan dan dampaknya tidak terlalu besar seperti yang terjadi di Kecamatan Sayung dan Wedung. Hasil perubahan garis pantai menunjukkan terjadinya abrasi dan akresi garis pantai di wilayah Demak pada tahun 2006 hingga 2016. Hampir setiap wilayah di pesisir Demak mengalami abrasi. Rata-rata abrasi terbesar di Kecamatan Bonang, minus 434,49 meter. Abrasi paling besar di Kecamatan Karangtengah sebesar minus 156,63 meter. Abrasi paling besar di Kecamatan Sayung sebesar minus 691 meter. Akresi terbesar di Kecamatan Wedung sebesar 512,48 meter. Akresi terbesar terjadi di Kecamatan Bonang sebesar 268,97 meter. Dan yang terakhir, akresi terbesar di Kecamatan Karangtengah sebesar 68,48. Mengenai evolusi perubahan pesisir yang terjadi, tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor kenaikan muka air laut
Yang kedua, faktor kenaikan atau penurunan tanah. Yang ketiga, faktor tektonik. Yang keempat, faktor dinamika fisis laut. Nah, faktor yang pertama tadi, faktor kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut merupakan faktor pendorong utama terjadinya perubahan pesisir, yang mana kenaikan air laut ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan volume air laut, es kutub yang mencair akibat efek perubahan iklim, efek dari adanya pemanasan global. Hal itu dapat menyebabkan perubahan volume air laut, yang mana dampak dari kenaikan muka air laut adalah sebagian wilayah pesisir tenggelam atau terkena banjir air laut. Yang kedua, faktor kenaikan atau penurunan tanah. Terjadinya kenaikan atau penurunan tanah dapat diakibatkan karena perubahan suhu atau densitas interior bumi. Keberadaan es, keberadaan air, keluarnya magma dari dalam bumi, dan erosi serta pengendapan sedimen. Yang ketiga, faktor tektonik. Adanya patahan tektonik, naik maupun turun, juga dapat menyebabkan perubahan pesisir. Perubahan ocean basin yang disebabkan adanya pemekaran dasar laut atau sedimentasi dasar laut. Yang terakhir, faktor dinamika fisis laut. Untuk jangka pendek, perubahan muka air laut dapat terjadi akibat dinamika fisis laut seperti gelombang, angin, pasang surut air laut, dan badai siklon. Dan slide-nya boleh dilanjut. Dan untuk selanjutnya bagian terakhir terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari materi-materi yang sudah terkumpul ini adalah bahwa landscape pesisir dari masa lampau sampai sekarang terus mengalami evolusi. Perubahan juga didukung oleh dari tahun 1973 dan pantainya itu mengalami perubahan terus yang relatif cepat sehingga Silakan kepada moderator. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah kita mohon untuk present terlebih dahulu dan bisa on mic untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akan beralih ke sesi akhir acara kali ini, yaitu penutupan. Di sini aku sebagai moderator dan juga sebagai perwakilan dari teman-teman kelompok aku mengucapkan terima kasih banyak kepada semua audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara webinar kita. Kita mohon maaf banget apabila acara webinar ini berlangsung ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, atau mungkin masih banyak kekurangan lainnya di acara webinar kita kali ini. Karena di sini kami juga masih sama-sama belajar, akan usahakan agar bisa lebih baik lagi. Di sini kami juga berharap semoga informasi-informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya dapat berguna bagi kita semua. Khususnya mungkin dapat menginspirasi bagi teman-teman yang tertarik di bidang geologi ini. Untuk itu sepertinya udah cukup dari kami. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.
Teman-teman udah boleh keluar ya. Thank you.